Pede banget, saya sangat pede hidup itu, sangat pede. Saya termasuk orang yang kalau sholat jarang khusyuk dan saya nggak keberatan. Saya termasuk orang yang rutin sholat tahajud doang, qobliyah yang lain jarang. Karena ada janji asa ya ba'asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi saya kadang nggak khusyuk. Saya cuma bilang Tuhan saya absen ya, absen sholat tahajud walaupun nggak khusyuk. Yang penting terima dulu aja. Itu saya begitu aja udah seneng itu. Sehari-hari saya akan seneng. Alhamdulillah semalam tahajud. Diterima enggak? Kayaknya diterima sih. Karena tahajud itu susah riya, Bu. Riyanya gimana? Ibu itu kalau mau sholat yang nggak bisa riya itu sholat subuh. Sholat subuh tuh nggak bisa riya karena yang mau diriyain masih tidur. Ibu kalau mau riya tuh sholat zuhur. Keluar rumah pakai mukena, ada ibu-ibu tetangga di komplek, mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat. Nah itu riya tuh bisa. Walaupun nggak riya juga bisa. Kalau subuh mana belum ada bangun nih, apalagi tahajud. Makanya saya bilang Tuhan saya modalnya begini, tapi saya tahu Tuhan saya maha apresiasi. Walaupun pahala saya dikit dikalikan 10 minimal. Kalaupun dosa saya ada ya tinggal minta maaf. Enak banget hidup kita tuh, Bu. Makanya kampanye saya itu tujuannya menyeimbangkan narasi yang disampaikan beberapa orang bahwa beragama tuh kayaknya susah banget. Pakai cincin aja diatur. Buat bapak-bapak nggak boleh di sini harusnya di sini. Ya Allah, pakai cincin diatur. Pakai baju diatur, makan diatur, cara makan diatur. Padahal aturan itu opsi. Nabi makan pakai jari. Kita boleh pakai jari, boleh pakai sendok. Makan sayur pakai jari, ya kobokan, Bu. Cek begini. Ya harus. Terus gimana? Kan Nabi nyontohin pakai itu. Iya, karena yang dilihat sama sahabat Nabi lagi makan roti, cukup pakai jari. Dan sahabat nggak menceritakan ketika Nabi makan pakai kuah, ya masa pakai jari. Nah kita kadang ribet banget, pakaiannya harus diatur, pakaian yang nutup aurat yang penting itu saja. Mau warnanya, mau bentuknya, yang penting nutup aurat. Kan jadi enak, gampang ternyata untuk hidup, kayaknya nggak ribet. Sholat mah sholat. Kadang-kadang saya nggak khusyuk, Pak, malah kadang lupa rakaat. Dia tinggal bilang Tuhan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Bilang Tuhan saya lupa nih 3 apa 4 ya gitu. Ya Tuhan kalau kelebihan 1 maafin deh. Kalau kurang maafin juga. Kan lebih enak begitu. Tapi saya yakin jamaah di sini nggak seperti itu. Saya ingin nyampaikan bahwa orang-orang awam yang nggak punya kesempatan duduk di majelis kayak gini, itu punya kesempatan masuk surga yang sama-sama besar. Syaratnya punya iman. Karena nanti Nabi bilang orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang terakhir diangkat dari neraka. Ini orang bandel banget, nggak ada kebaikan, tapi dia punya iman. Nggak tahu kenapa pas nikah dia baca syahadat. Karena ternyata untuk baca ijab kabul syahadat dulu, Bu, ya. Di kata penghulunya ikuti asyhadu. Apaan tuh, Pak? Ditulisin Latin dulu. Nih baca nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Gara-gara baca syahadat itu, Bu, dia punya jatah masuk surga. Tapi karena pahalanya nggak ada, sholatnya nggak ada, puasanya nggak ada, maboknya sering, pokoknya gambaran orang paling buruk yang mungkin pernah ada di dunia ini, tapi punya iman, nanti diangkat kata Nabi ini, orang ini akan dipindahkan ke surga. Yukhayyalu ilaihi annal jannata malaan. Yang ada di otaknya bilang, wah surga udah penuh nih, udah kehabisan jatah. Kaflingnya udah penuh. Qilalahu udkhul, masuk dulu. Ternyata dia masuk dapat jatah surga seluas langit dan bumi, luas banget tuh. Jadi punya iman yang penting, pede aja. Orang beriman gak pede, orang kafir pede, masa kita gak pede? Orang kafir percaya masuk surga, masa kita gak percaya masuk surga? Orang kafir tenang dengan alam kubur, masa kita gak tenang? Tenang di kubur ketemu malaikat. Saya berkali-kali bilang kalau ketemu malaikat ditanya, saya bilang aduh nih malaikat, siapa Tuhanmu? Saya bilang saya ngajar akidah di pesantren, masa saya nggak tahu Tuhan? Siapa nabimu? Saya ngajar kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, masa nggak tahu nabi? Apa kitab sucimu? Saya dosen di PT IKI, ada Qur'annya tuh. Ngajar di Bet Qur'ani, ada Qur'annya juga, masa saya nggak tahu? Mau nggak di briefing apa malaikat ini? Ya kalau malaikat mau nanya, kalau mau nanya jawab, kalau mau iseng boleh, kalau enggak jawab yang biasa aja. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah gitu, itu lebih baik.
Tapi kalau mau iseng juga nggak apa-apa, silakan. Karena nanti ada riwayat-riwayat menyatakan ada orang yang sama malaikat juga debat. Nabi Musa mau dicabut nyawanya, siapa kamu? Saya mau cabut nyawa. Tempel yang Musa. Dalam hadis Sahih Bukhari ya, plak, matanya masuk ke dalam. Lapor ke Tuhan, Tuhan Musa nggak mau dicabut nyawanya. Terus apa kata Allah? Turun lagi bilang, mau dipanjangin umur, pegang tangannya ke binatang, jumlah bulu yang dia sentuh jadi 1 tahun. Wah, ternyata ada 20.000 bulu, 20.000 tahun. Turun bilang, kata Tuhan ada tawaran nih, nggak mati sekarang tapi matinya setelah sekian tahun sesuai bulu binatang yang kau sentuh. Kalau udah habis ngapain mati lagi? Ya kalau mati lagi mendingan sekarang lah, ngapain nunda-nunda. Mati juga Nabi Musa. Ada cerita-cerita begitu, ada riwayat begitu. Tinggal ibu pikirin nih nanti ketemu malaikat jawabnya gimana. Kalau saya udah bilang ya malaikat kayak gini nih, harusnya malaikat nanya juga nyarinya, lihat-lihat yang ditanya kan ya, lihat-lihat. Jangan kira Abu Bakar ditanya siapa Tuhanmu, nggak mungkin ditanya ya. Jangan kira Nabi Muhammad dikubur ditanya siapa nabimu, lah dia sendiri nabi ditanya. Malaikatnya ditegur. Jadi artinya kalaupun nanti ibu ditanya jawabannya gampang. Terserah mau jawab yang sopan gitu. Namanya malaikat juga kan ngerjain tugas bu ya. Ngerjain tugas tuh kayak orang ojol lah, kayak ojol, orang kurir bawaan lah, dia cuma ngebawain doang, nggak usah dibentak-bentak ya bu. Ibu beli barang beda dengan yang ditampilkan di apa namanya di tokonya, lalu protes pada yang jual. Jangan, dia cuma menjalankan tugas nganterin barang. Kira-kira begitu. Nanti kalau malaikat tanya, hai malaikat apa kabar gitu. Kalau mau nanya silakan. Saya nggak tahu nanti kayak apa karena saya belum mati. Cuma yang saya dapat informasi kita akan ditanya. Masalahnya pertanyaan udah dibocorin. Nabi Muhammad udah ngebocorin soal plus jawabannya, tinggal diapalin. Itu mirip orang mau ujian dikasih kisi-kisi. Bukan di kisi-kisinya dong jawabannya. Oke, kita akan mulai ujian. Ini di papan tulis jawabannya. Lah enak banget itu. Tinggal A, B, C, A, B, C gitu doang. Jadi nggak sulit. Makanya kalau orang yang tidak beriman pede dalam hidup, masa kita nggak pede bu? Kalau orang nggak beriman di kuburan aja dia nggak takut dengan fitnahnya, masa kita takut? Di akhirat kita ketemu Tuhan yang tiap hari kita sembah ini. Nanti sholat zuhur kita nyembah lagi. Yang ada tuh kita pengen ketemu Tuhan. Ya Allah, ketemu Tuhan nih, dijanjiin surga nih, asik.